Halo teman-teman semuanya, welcome to Quick Guide. Salam kenal, nama saya Andre Anggo, selaku Security Consultant Fortinet Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Quick Configuration Securing Wireless Client for Network Access Using NAC Policy with Posture Check. Di mana dengan solusi ini akan memberikan gambaran bagaimana kita bisa menerapkan secara secure onboarding terhadap wireless client ataupun device yang terkoneksi melalui wireless, di mana kita bisa melakukan pengecekan secara identity dari device dan juga user, dan bagaimana kita bisa menerapkan provisioning secara network access berdasarkan hasil dari posture check tersebut. Dengan perkembangan digital innovation, tentunya berbagai macam network edges ada di dalam satu infrastructure, baik dari sisi WAN edge, LAN edge, dan juga device edge. Fortinet sebagai salah satu cyber security company dan juga networking company memiliki solusi yang lengkap yang mengcover dari sisi WAN edge, LAN edge, dan juga device edge. Sebagai salah satu solusi di dalam Fortinet yaitu FortiGate yang merupakan produk untuk SD-WAN, ini bisa diintegrasikan dengan solusi LAN edge seperti integrasi ke FortiSwitch dan juga FortiAccess Point. Dan salah satu feature yang sudah embedded atau sudah ada di dalam FortiGate yaitu Network Access Control, di mana ini akan memudahkan untuk melakukan secure onboarding terhadap device yang terkoneksi baik yang melalui wired dan juga wireless connection. Secara manajemen untuk FortiSwitch dan juga FortiAccess Point dimungkinkan dengan menggunakan proprietary protocol yaitu FortiLink, di mana secara manajemen FortiSwitch dan juga FortiAccess Point akan dimanage secara centralized dari FortiGate. Di sini bisa dilihat bahwa secara benefit yang didapatkan yaitu security yang sudah ada di sisi FortiGate bisa di-extend sampai di sisi access layer, yaitu di sisi FortiSwitch dan juga FortiAccess Point. Dan secara kemudahan, konfigurasi baik sisi VLAN dan juga SSID dan feature-feature security lainnya bisa dikonfigurasi secara centralized atau terpusat dari sisi FortiGate itu sendiri. Dan secara license tidak dibutuhkan license tambahan untuk bisa memanage FortiSwitch dan juga FortiAccess Point. Salah satu feature yang sudah ada di dalam FortiGate yaitu FortiLink Network Access Control, di mana feature ini memudahkan kita untuk bagaimana melakukan identifikasi terhadap berbagai macam devices yang terkoneksi baik melalui wire dan juga wireless connection melalui FortiSwitch dan juga FortiAccess Point. Di sini kita bisa melakukan identifikasi apakah device ini merupakan device yang corporate ataupun device BYOD ataupun berbagai macam parameter lain yang bisa kita terapkan untuk bisa kita melakukan secara provisioning ke dalam network kita. Dan secara policy network access control ini sangat mudah diterapkan baik di sisi wireless dan juga di sisi wired. Dan secara penerapan untuk policy NAC ini tentunya bisa kita terapkan baik dari sisi device pattern, user identity, dan juga menggunakan EMS tag. Dan berbagai macam device yang sudah kita lakukan provisioning, kita bisa memantau secara centralized dari sisi dashboard FortiGate. Nah, di sini bisa kita lihat kita cukup menggunakan single SSID ya untuk wireless connection, di mana berbagai macam device yang terkoneksi melalui wireless kita bisa melakukan identification dan juga melakukan provisioning terhadap network access yang sesuai dari hasil identifikasi device tersebut. Dan kita bisa menerapkan secara berbagai macam NAC policy untuk bisa kita lakukan secara secure onboarding terhadap device-device yang terkoneksi melalui wireless connection. Untuk skenario pertama akan dilakukan demo terkait dengan secure onboarding corporate client.
Untuk secure onboarding sendiri, kita bisa menggunakan beberapa parameter, jadi yaitu bisa menggunakan juga parameter-parameter seperti device pattern, user identity, dan juga EMS tagging di dalam NAC policy yang ada di FortiGate. Kali ini kita akan menggunakan EMS tagging yang ada di dalam NAC policy, di mana akan dilakukan pengecekan terkait dengan corporate client yang terinstall Forti client, sehingga FortiGate bisa melakukan provisioning VLAN berdasarkan hasil dari device posture corporate client bahwa terinstall Forti client. Dan juga secara komponen bisa dilihat di sini ada 3 komponen, yaitu FortiGate, ada Forti Access Point, dan juga ada Forti Client EMS. Secara proses, pada saat corporate client melakukan koneksi secara wireless ke Forti Access Point, maka secara onboarding dia akan masuk ke dalam restricted VLAN, di mana secara akses dari corporate client ini hanya ke arah Forti Client EMS server. Dan setelah Forti Client EMS share secara EMS tagging di dalam NAC policy, maka FortiGate akan melakukan assign corporate client ke dalam corporate VLAN, di mana secara akses corporate VLAN ini bisa mengakses internet. Dan kita juga bisa menerapkan dynamic access di sisi FortiGate juga, misalnya corporate client ini ingin mengakses internal resources yang hanya diperbolehkan untuk corporate client tertentu. Di sini kita bisa mengintegrasikan FortiGate dan juga Forti Client EMS. Nah, pada saat Forti Client EMS men-sharing secara CTNet tag ke arah FortiGate, maka secara dynamic policy yang ada di firewall, yaitu FortiGate, itu bisa memberikan akses terkait corporate client yang sudah diidentifikasi ataupun memiliki device posture, misalnya terinstall antivirus di sisi corporate client yang hanya boleh mengakses internal resources. Jadi bisa dilihat sini secara skenario untuk proses onboarding kita bisa melakukan assigning corporate client ke dalam corporate VLAN di mana memiliki akses internet, dan kalau kita mau menerapkan secara dynamic policy untuk mengecek secara device posturing di sisi corporate client, misalnya terinstall antivirus yang hanya boleh mengakses internal resource, kita juga bisa menggunakan CTNet tag, yaitu informasi yang akan dikirimkan dari Forti Client EMS ke arah FortiGate. Untuk skenario pertama terkait dengan corporate client, sebelum kita masuk ke pengetesan demonya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan konfigurasi dari sisi FortiGate dan juga dari sisi Forti Client EMS. Nah, FortiGate sebagai controller dari Forti Access Point, kita sudah melakukan konfigurasi secara manajemen ke Forti Access Point dari FortiGate, dan juga kita sudah melakukan konfigurasi SSID, yaitu single SSID yang akan digunakan baik dari corporate client sendiri dan juga BYOD client, ya. Dan secara integrasi antara FortiGate dan juga Forti Client EMS itu cukup mudah, ya. Kita tinggal melakukan konfigurasi secara fabric dari sisi FortiGate ke arah Forti Client EMS dengan memasukkan IP dari Forti Client EMS, dan dari sisi Forti Client EMS kita cukup melakukan authorized fabric device, ya, untuk FortiGate device-nya. Dan selain itu dari sisi konfigurasi VLAN, di sisi FortiGate kita juga sudah melakukan konfigurasi beberapa VLAN, misalnya untuk restricted VLAN ataupun onboarding VLAN. Jadi ketika pertama kali corporate client melakukan koneksi secara wireless ke Forti Access Point, maka dia akan masuk ke dalam VLAN 50, yaitu secara onboarding VLAN, di mana memiliki akses yang terbatas, yaitu hanya ke Forti Client EMS server. Dan setelah melakukan verifikasi, maka device yang matching dengan EMS tagging akan diassign ke dalam corporate VLAN. Dan kedua VLAN ini adalah VLAN yang ada di dalam SSID dari Office. Dan secara policy yang kita bisa define di sisi FortiGate, gitu ya. Nah, kita bisa mengassign misalnya untuk sisi VLAN dia memiliki akses terbatas, gitu ya, misalnya ke arah EMS saja. Dan juga kalau misalnya sudah diassign ke dalam corporate VLAN, maka secara endpoint-nya bisa mengakses internet, gitu ya. Dan juga secara akses dari corporate VLAN ini bisa ke EMS juga, dan kita bisa assign juga ke
akses ke internal resources seperti ke beberapa server yang memang dibutuhkan secara verifikasi yang lebih detail. Dalam arti di sini kita akan terapkan secara CTN attack gitu ya. Jadi hanya untuk endpoint yang sudah di-manage oleh IMS dan juga memiliki antivirus yang terinstall dan juga running dengan tagging manage AV check ini, maka endpoint tersebut bisa mengakses internal server gitu ya. Nah, ini kita bisa terapkan secara dynamic policy di sisi firewall policy di FortiGate. Dan secara NAC policy kita bisa tetapkan secara onboarding VLAN itu adalah resisi VLAN yang kita assign ke dalam SSID yang kita gunakan, yaitu Office SSID. Di sini kita sudah menentukan bahwa secara onboarding VLAN adalah restricted VLAN, ya. Dan ini kita bisa lihat juga di dalam NAC policy bahwa wireless onboarding VLAN adalah restricted VLAN. Dan kita sudah mengassign NAC policy bahwa berdasarkan IMS tagging yang akan di-share dari IMS, gitu ya, itu akan di-assign ke dalam corporate VLAN. Jadi endpoint yang matching dengan IMS tagging itu akan di-assign dalam corporate VLAN. Jadi ini untuk memberikan status bahwa device yang terinstall FortiClient dan juga memiliki antivirus, gitu ya, dan juga di-manage oleh IMS, maka itu akan di-assign ke dalam corporate VLAN. Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi konfigurasi FortiGate, dan kalau dari sisi IMS sendiri kita cukup melakukan konfigurasi terkait dengan profile ataupun feature yang akan diaktifkan. Di sini saya sudah aktifkan untuk untuk feature antivirus ya, ataupun endpoint protection. Di sini saya sudah mengaktifkan antivirus protection yang akan digunakan di dalam CTN attack ya. Dan secara tagging yang kita konfigurasi di sini ada beberapa rule yang kita definisikan, yaitu bahwa secara status dari corporate file itu adalah dia terkoneksi dengan IMS atau di manage oleh IMS. Di sini saya menggunakan rule untuk Mac OS ya, tapi juga bisa ditetapkan untuk beberapa endpoint berbasis Windows ataupun yang lain. Dan kedua, di sini saya juga sudah menerapkan bahwa untuk corporate client itu harus memiliki antivirus yang terinstall dan juga running. Nah, secara tagging, kalau ini matching dengan endpointnya, maka itu akan di-share ke endpoint yang sudah terinstall FortiClient IMS, FortiClient, dan juga di-share ke arah FortiClient IMS. Dan FortiClient IMS akan men-share secara parameter ke arah FortiGate. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tagging ini secara status cocok dengan tagging manage AV check, ya. Dan dari sisi endpoint kita sudah menginstal FortiClient dan sudah terkoneksi ke dalam IMS, dan secara tagging kita juga bisa melakukan verifikasi di sini bahwa zero trust tagging yang sudah di push dari IMS ke arah FortiClient itu matching ya, bahwa ini endpoint yang di manage oleh IMS dan juga secara status antivirusnya aktif dan juga running, seperti itu. Oke, nah ini dari sisi FortiGate. Jadi ada konfigurasi yang perlu dilakukan dari sisi FortiGate dan juga ada yang dilakukan dari sisi FortiClient IMS. Dan untuk nanti proses onboardingnya, bila ada device yang juga matching dengan NAC policy, maka dia akan muncul di sini terkait dengan NAC policy bahwa corporate client itu harus mendapatkan tagging atau IMS tagging yang berisikan informasi endpoint yang di-share dari sisi FortiClient IMS ke FortiGate. Untuk demo skenario pertama terkait dengan corporate client, ini adalah corporate client yang sudah terinstall FortiClient. Dari sisi corporate client kita melakukan koneksi ke SSID yang sudah dikonfigurasi tadi. Kita bisa menggunakan WPA2 Enterprise ataupun WPA2 Personal. Kali ini kita cukup menggunakan WPA2 Personal, dan begitu corporate client ini melakukan koneksi ke wireless, maka secara onboarding proses corporate client ini akan diassign ke dalam restricted VLAN, dan setelah FortiGate melakukan identifikasi dan juga profiling terkait dengan IMS tagging yang di-share oleh dari sisi IMS ke FortiGate, maka akan diassign secara professional VLAN ke dalam corporate VLAN untuk endpoint ini. Dan bisa kita lihat di sini secara status sudah terkoneksi ke IMS. Dan kita bisa melakukan verifikasi dari sisi FortiGate bahwa
untuk endpoint ini sudah dilakukan provisioning ke dalam corporate VLAN. Nah, di sini kita bisa melihat secara NAC policy bahwa secara NAC policy sudah matching ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa corporate endpoint ini sudah di-assign ke dalam corporate VLAN. Dan kita bisa melakukan juga pengecekan atau monitoring dari sisi dashboard. Kita bisa menambahkan widget ya terkait dengan match NAC device. Di sini kita bisa lihat juga secara device-nya sudah match dengan corporate NAC policy. Dan dari sisi FortiClient EMS, kita juga bisa mengecek bahwa endpoint tersebut sudah terkoneksi ke sisi EMS, dan kita bisa lihat secara CTN attack yang kita apply secara firewall policy itu juga sudah di-share ke arah FortiClient. Dan secara feature yang diaktifkan di sisi FortiClient adalah antivirus. Ini sebagai bagian dari CTN attack yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Dan dari sisi endpoint kita juga bisa mengecek bahwa secara CTN attack sudah di-share ke FortiClient yang terinstall di sisi corporate client. Dan dari sisi akses, begitu kita sudah melakukan provisioning terhadap corporate client, maka dia bisa mengakses secara internet access, dan juga kalau mengakses ke internal server, misalnya ke file sharing server, maka si endpoint ini bisa mengakses internal server berdasarkan CTN attack yang sudah kita konfigurasi di sisi FortiGate firewall policy. Untuk skenario kedua ini akan dilakukan demo terkait dengan BYOD client, di mana pada saat BYOD client melakukan koneksi secara wireless ke Forti access point yang sudah di manage oleh FortiGate, maka secara proses onboarding akan masuk ke dalam restrictive VLAN, yaitu VLAN yang memiliki akses terbatas. Setelah FortiGate melakukan identifikasi terkait dengan device type dari BYOD client ini, apakah laptop ataupun komputer yang sudah dikonfigurasi di dalam NAC policy, dan bila match, maka FortiGate akan melakukan provisioning VLAN untuk BYOD client ke dalam BYOD VLAN. Dan pada saat BYOD client melakukan akses misalnya ke arah internet, maka diharuskan untuk melakukan proses autentikasi melalui Captive Portal. Bila sukses melakukan autentikasi, maka BYOD client bisa mengakses internet. Namun di sini bisa dilihat bahwa BYOD client hanya bisa mengakses internet, dan secara akses ke dalam internal server itu tidak diperbolehkan ataupun di-deny. BYOD client kita sudah melakukan konfigurasi NAC policy, yaitu melakukan pengecekan atau identifikasi apakah BYOD client ini merupakan hardware type laptop. Bila sesuai dengan laptop, maka kita akan assign ke dalam VLAN BYOD ID, dan juga apakah device type-nya komputer, dan bila iya, maka kita akan assign ke dalam VLAN BYOD juga. Dan untuk konfigurasi VLAN sendiri sudah kita konfigurasikan di interface, yaitu untuk VLAN BYOD dan juga restrictive VLAN ini under interface dari SSID Office. Jadi pada saat BYOD melakukan onboarding proses, dia akan masuk ke dalam VLAN 50, dan setelah melakukan identifikasi secara hardware type, bila match dengan komputer ataupun laptop, maka akan masuk ke dalam VLAN BYOD itu VLAN 100 seperti itu. Dan kita bisa juga mengecek pada saat proses onboarding dan juga provisioning VLAN itu, bila match dengan NAC policy, maka BYOD client akan di-assign ke dalam VLAN BYOD. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk connect ke SSID Office. Kita bisa menggunakan WPA Dual Enterprise ataupun WPA Dual Personal. Untuk demo ini kita cukup menggunakan WPA 2 Personal. Dan seperti kita lihat di sini,
pada saat dia melakukan proses onboarding ke SID Office, maka BYOD client akan terkoneksi ke dalam proses onboarding, dan juga bila match dengan hardware type yaitu komputer, maka dia akan masuk ke dalam BYD VLAN. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa akan muncul Captive Portal. Jadi untuk BYD client bisa mengakses internet, dia harus melakukan login dengan menggunakan Captive Portal. Nah, di sini contoh kita memberikan akses internet untuk BYD client, di mana BYD client akan memasukkan user dan juga password yang sudah kita informasikan sebelumnya. Dan bila sukses, kita bisa lihat di sini, maka dia sudah berhasil bisa mengakses resource internet seperti itu. Oke. Nah, untuk melakukan verifikasi di sisi FortiGate, kita bisa mengecek secara matching policy untuk network access control. Oke, nah kita bisa mengecek secara professional VLAN terkait dengan konfigurasi NAC policy yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa secara policy NAC itu dia match ya dengan komputer sebagai hardware type, gitu ya. Kita juga bisa lihat di sini bahwa secara BYOD client ini dia match dengan komputer sebagai device type, dan kita akan assign ke VLAN BYOD dengan masuk ke dalam VLAN 100. Kita juga bisa melakukan verifikasi terkait dengan match terkait dengan NAC policy juga melalui dashboard. Di sini kita bisa lihat ya, misalnya kalau dia match dengan NAC policy, maka akan masuk di dalam dashboard di FortiGate seperti itu. Dan bila kita melihat secara autentikasi user yang melalui Captive Portal tadi, kita bisa melihat ada informasi terkait dengan user yang login menggunakan Captive Portal. Demikian untuk melakukan provisioning terhadap BYOD client. Semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet di dalam lingkungan IT organisasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet untuk bisa mendapatkan informasi up-to-date dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di description YouTube ini. Terima kasih telah menyaksikan Quick Configuration, Securing Wireless Client for Network Access Using NAC Policy with Posture Check. Saya Andre Anggo, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.